Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kode etik sering disamakan dengan etika, etiket, etos, ataupun etis. Padahal arti dari semua itu adalah berbeda-beda. Etika atau etis itu berasal dari bahasa Inggris yang mengandung banyak pengertian dari segi etimologi. Etika berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata ethicus. Sedangkan dalam bahasa Yunani etikos, yang artinya kebiasaan. Nah, dengan demikian etika mengandung pengertian ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia. Mana yang dinilai baik dan mana yang tidak baik. Etika dibagi dua macam, yaitu etika pribadi maupun etika sosial. Yang disebut dengan etika pribadi yaitu kaidah atau penilaian baik dan buruknya perilaku yang dilakukan seseorang. Adapun etika sosial mengandung arti penilaian tingkah laku manusia yang dinilai baik buruknya oleh masyarakat atau lingkungan sosialnya. Etika dengan etiket mengandung pengertian yang hampir sama, tetapi dalam pelaksanaannya berbeda. Etiket dalam bahasa Perancis etiquette, yang artinya kartu undangan khusus untuk kerajaan, yakni raja-raja. Tetapi pada saat ini etiket mengandung pengertian pedoman atau cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara duduk, cara menerima tamu maupun bentuk-bentuk kesopanan lain, ya. Sedangkan etika adalah aturan sopan santun di dalam pergaulan. Etiket berupa peraturan yang tidak tertulis, tetapi harus diterapkan dalam dunia kerja maupun juga dalam pergaulan. Nah, makna dari kode etik yaitu sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis yang dengan tegas mengatakan apa yang benar dan juga apa yang baik. Juga perbuatan yang harus dipenuhi dan yang harus dihindari. Dengan tujuan dibuatnya kode etik ini adalah untuk melindungi perbuatan yang tidak profesional. Pelanggaran kode etik itu akan mencemarkan koruf atau organisasi, ya. Contohnya juga kode etik kedokteran, kode etik guru, ya, kode etik wartawan, dan sebagainya. Dalam bukunya Filsafat Administrasi, Sondang P. Siagian, ya, mendefinisikan hubungan masyarakat atau public relation sebagai berikut, ya. Hubungan masyarakat merupakan seluruh kegiatan yang dijalankan suatu organisasi
terhadap pihak-pihak lain dalam upaya membuat pengertian dan memperoleh dukungan pihak lain demi tercapainya tujuan organisasi yang sebaik-baiknya. Kode etik humas atau public relation internasional yang disetujui di Venesia, Italia pada bulan Mei tahun 1961 oleh International Public Relation Association adalah sebagai berikut. 1. Kejujuran perorangan dan kejujuran jabatan. Kejujuran perorangan mempunyai arti memelihara taraf moral yang tinggi dan reputasi yang baik. Sedangkan yang diartikan kejujuran jabatan yaitu menerima anggaran dasar, peraturan, dan terutama Code of Conduct yang telah diterima oleh International Public Relation Association. Yang kedua, sikap terhadap para langganan juga para pengusaha atau employers, ya. Berikut ini sikap-sikap yang mesti dilakukan atau harus dilakukan terhadap para pelanggan dan pengusaha, yaitu A. Anggota mempunyai kewajiban untuk bersikap adil dan jujur, ya, terhadap para langganan dan para pengusaha, baik yang sudah lampau maupun yang sekarang. Anggota tidak dibenarkan menimbulkan atau membuat hal-hal yang sifatnya permusuhan ataupun persaingan tanpa persetujuan yang tegas dari yang bersangkutan. C. Anggota tidak dibenarkan memakai metode-metode yang cenderung menurunkan derajat langganan atau pengusaha dari anggota lain. D. Anggota hendaknya menjamin kepercayaan yang diberikan baik oleh para langganan dan para pengusaha yang sekarang maupun yang lampau. E. Dalam melaksanakan pengabdiannya kepada para pelanggan dan para pengusaha, anggota juga tidak dibenarkan menerima uang lelah dalam tanda petik, ya, komisi ataupun yang sejenis dengan itu dalam hubungan dengan pengabdiannya dari seseorang, dari para langganannya dan para pengusaha tanpa persetujuan yang tegas dari langganan atau pengusaha yang diberikan berdasarkan fakta yang nyata. Anggota tidak dibenarkan mengusulkan kepada calon pelanggan atau pengusaha agar sesuatu upah atau kompensasi lainnya ditentukan oleh hasil sesuatu yang dicapai. Dengan maksud yang sama juga tidak dibenarkan membuat persetujuan bersama-sama mengenai upah. Ketiga, sikap terhadap publik dan media. Adapun kode etik yang harus dilakukan publik dan media yaitu A. Anggota hendaknya melakukan kegiatan keahliannya dengan menghormati kepentingan publik, juga rasa harga diri. B. Anggota juga tidak dibenarkan ikut serta dalam suatu kegiatan yang cenderung merusak kerukunan di antara saluran-saluran komunikasi umum. C. Anggota tidak dibenarkan dengan sengaja menyebarkan keterangan-keterangan palsu dan menyesatkan. C. Anggota hendaknya selalu menunjukkan kesetiaan terhadap organisasi kepada siapa ia mengabdi. Dan E. Anggota tidak dibenarkan menciptakan suatu organisasi yang semata-mata agar menimbulkan kepentingan yang khusus bagi perorangan atau anggota atau langganan atau pengusaha. Juga tidak dibenarkan menggunakan organisasi semacam itu yang mungkin ada.
4. Sikap terhadap teman sejawat. Sikap yang harus dilakukan terhadap teman sejawat yaitu A. Anggota tidak dibenarkan dengan sengaja merugikan reputasi jabatan atau kegiatan dari anggota lain. Ya, tetapi apabila anggota merasa yakin bahwa anggota lain telah bersalah melakukan kegiatan yang tidak bermoral, tidak sah dan tidak pantas, termasuk kegiatan-kegiatan melanggar kode ini, harus memberitahu kepada Dewan International Public Relations Association. B. Anggota tidak dibenarkan untuk mengambil alih anggota lain dengan pengusahanya atau langganannya. C. Anggota hendaknya bekerja sama dengan sesama anggota lain dalam menyokong dan menjalankan secara sungguh-sungguh kode ini. Demikian ya kode etik yang dikeluarkan oleh Code of Conduct yang dikeluarkan oleh International Public Relations Association, ya, sebagai gambaran bagaimana kode etik dijalankan oleh suatu organisasi. Nah, tujuan dari semua kegiatan hubungan masyarakat atau public relation pada pokoknya adalah bagaimana memberikan gambaran yang jelas kepada pihak lain tentang segala kegiatan organisasi agar pihak lain tersebut mempunyai gambaran yang tepat serta pengertian yang benar tentang organisasi. Sehingga dengan demikian pihak-pihak lain dengan sukarela memberikan dukungan terhadap organisasi serta kegiatan-kegiatannya. Hubungan masyarakat atau public relation mutlak diperlukan dalam suatu organisasi. Sebab tanpa adanya dukungan masyarakat, organisasi tidak mungkin hidup. Lebih-lebih pada organisasi niaga, ya. Karena organisasi niaga memerlukan pasaran untuk hasil-hasil produksinya, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Demikianlah yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana kode etik sikap, ya, dalam menangani pelanggan, ya, untuk dijadikan bahan renungan, kajian dan diterapkan dalam suatu organisasi, baik organisasi nirlaba maupun organisasi laba. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.